Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan turun pelan-pelan malam itu, seperti rintik air mata langit yang lelah menangis. Waktu menunjukkan pukul 21.57. Udara lembab menyelimuti kota kecil di pinggiran Jawa Timur. Di salah satu sudut kota, di atas motor metik tua yang sudah penuh stiker dan bekas tempelan aplikasi ojek online, duduklah Bayu, seorang pemuda 25 tahun, mengenakan jaket hijau lusuh khas ojol. Tangannya menggenggam ponsel, matanya menatap layar dengan tatapan yang sudah kelelahan. Hujan belum reda, tapi perutnya belum terisi sejak siang. Orderan hari itu pun seret, seperti hari-hari sebelumnya. Bayu bukan driver baru. Sudah 3 tahun ia hidup dari jalanan, dari penumpang ke penumpang, dari makanan ke makanan, dari titik jemput ke titik antar. Ia sudah hafal jalan-jalan sempit, jalan tikus, bahkan gang buntu yang tak terlihat di Google Maps. Tapi malam ini akan berbeda. Ia belum tahu, tapi hidupnya akan berubah. Notifikasi masuk. Ting. Order masuk, ayam geprek setan, antar ke Jalan Sutan nomor 13, Kelurahan Karangjati. Bayu mengerutkan kening. Nama jalan itu asing. Ia buka maps, titik lokasi terlihat berada agak di luar kota, mendekati daerah yang tak banyak rumah. Hanya semak, jalan kecil, dan pemakaman. Tapi pesanan itu memiliki tarif 2 kali lipat dari biasanya. Entah kenapa, aplikasinya menandai sebagai bonus trip. Rezeki jangan ditolak, gumam Bayu sambil menyambar helmnya. Motor melaju perlahan menembus hujan. Jalanan kota makin sepi. Lampu-lampu toko sudah mati. Hanya warung kopi dan tukang tambal ban yang masih berjaga. Bayu menepi di warung ayam geprek tempat ia mengambil pesanan. Di balik etalase kaca yang buram, seorang ibu tua dengan wajah datar menyerahkan bungkusan makanan. "Mas Bayu, ya?" Bayu mengangguk. "Iya, Bu. Buat ke Jalan Sutan nomor 13. Ibu itu mendadak diam. Matanya menatap Bayu dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ingin berkata sesuatu, tapi menahan. "Itu, malam-malam gini, Mas. Hati-hati, ya." "Hah?" Bayu terkejut. "Kenapa emangnya, Bu?" "Enggak, cuma ya tempatnya agak jauh. Enggak terlalu ramai. Kadang sinyal juga hilang." Bayu menatap ibu itu lekat. Tapi tak ada lanjutannya. Ia pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Langit makin gelap. Di kiri kanan jalan, bangunan makin jarang. Sekarang hanya ada sawah yang luas dan pohon-pohon tinggi. Jalan mulai menyempit. Tiba-tiba, GPS di ponsel mengarah ke sebuah jalan kecil tanpa lampu penerangan. Bayu menurunkan kecepatan. Di depan, sebuah gapura tua bertuliskan TPU Karangjati, terlihat samar di bawah bayangan pohon. "Lah, ini kuburan? Jalan ke rumah orang kok lewat sini?" Ia mengerutkan kening. Tapi GPS tetap menunjukkan bahwa ia harus lewat situ. "Lewat saja dulu, mungkin rumahnya di seberang." Bayu menggenggam gas dengan ragu. Saat roda motornya memasuki gerbang pemakaman, hawa dingin tiba-tiba menyerbu. Dingin yang bukan karena hujan. Dingin yang menusuk sampai tulang. Bau tanah basah dan bunga Kamboja tercium. Jalan setapak hanya cukup dilewati satu motor. Kanan-kiri, batu nisan berbaris dalam keheningan abadi. Hanya suara knalpot dan rintik hujan yang menemani Bayu. Di kejauhan, ia melihat pohon beringin besar berdiri seperti penjaga malam. Di bawahnya, seperti ada bayangan seseorang berdiri. Ia mengedipkan mata, mencoba fokus. Tapi ketika dilihat lagi, kosong. "Ah, jangan halu, Yu," gumamnya. Ia mencoba tertawa, tapi tawa itu hambar. Tidak ada pantulan suara. Seolah semua suara tenggelam di telan tanah kuburan. Sinyal mulai hilang timbul.
Aplikasi ojol berulang kali mengeluarkan suara. Pesanan hampir sampai. Teruskan perjalanan. Tapi kalimat itu terdengar aneh. Bukan suara biasa dari aplikasi. Lebih berat, lebih dingin, seperti dibisikkan langsung ke telinga. Ini, udah mulai nggak benar. Ia menepi, menarik napas panjang. Tapi begitu ia ingin membuka aplikasi untuk menelepon customer, layar ponselnya berubah hitam sesaat. Lalu menyala kembali, menampilkan peta manual dengan titik terang di ujung jalan. Bayu ragu. Tapi ia melanjutkan. Ia mulai merasa bahwa jalannya semakin panjang, padahal seharusnya hanya tinggal 1 kilometer lagi. Batu nisan makin banyak. Beberapa terlihat patah. Satu nisan bahkan terlihat baru, tanahnya masih merah. Tapi yang membuat Bayu tercekat adalah, nisan itu bertuliskan nama, Bayu Hidayat 1998-2025. Bayu spontan menginjak rem. Enggak. Ini cuma kebetulan nama. Cuma kebetulan. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Tapi rasa panik mulai menyusup. Ponselnya kembali berbunyi. Ting. Customer menunggu. Jangan berhenti. Bayu menggertakkan gigi. Ini udah nggak masuk akal. Tapi kakinya seperti bergerak sendiri. Tangannya tetap menggenggam gas. Dan motornya terus berjalan. Beberapa menit kemudian, dari balik semak dan nisan, ia melihat ujung jalan terbuka. Sebuah rumah tua berdiri di antara gelap. Rumah itu besar, namun catnya terkelupas, jendelanya tertutup rapat, dan pintunya miring seperti hendak lepas. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Tapi di aplikasi, muncul tulisan. Anda telah sampai di tujuan. Bayu berhenti di depan pagar kayu yang patah-patah. Hatinya mengatakan jangan masuk. Tapi aplikasi kembali berbunyi. Ting. Silakan serahkan makanan ke depan pintu. Ia turun dari motor dengan tangan gemetar. Mendekati pintu perlahan. Rumah itu, seolah sedang menahan napas. Diam. Tapi tidak mati. Seperti ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Bayu berdiri kaku di depan pintu kayu yang lapuk. Hujan sudah berhenti, tapi gemuruh guntur masih terdengar jauh di langit. Ia menatap pintu yang tertutup rapat itu, lalu kembali melihat ponsel di tangannya. Layar menunjukkan tulisan. Serahkan makanan ke pintu depan. Jangan tinggalkan lokasi. Pesan itu muncul berulang kali, seperti sebuah perintah yang tak bisa ditolak. Bayu menarik napas panjang, mencoba melawan rasa takut yang makin menyelimuti dadanya. Ia mengetuk pintu pelan-pelan. Tok. Tok, tok, sun. Tak ada sahutan. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Masih sunyi. Tapi tiba-tiba, suara, krek, terdengar dari balik pintu, seperti kunci tua yang diputar. Perlahan, daun pintu bergeser sedikit. Bayu mundur 1 langkah. Tidak ada orang di sana, hanya lorong gelap dan bau apek yang menyambut. Halo? Panggilnya, suara seraknya menggema. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, Bayu meletakkan kantong makanan di ambang pintu. Tapi saat ia hendak mundur, suara aplikasi kembali terdengar dari ponselnya. Sekarang bukan dalam bentuk teks, tapi suara perempuan. Masuklah. Serahkan langsung ke pemilik rumah. Bayu melongo. Itu bukan suara otomatis dari aplikasi. Ia menatap layar, gelap. Tidak ada tulisan, tidak ada perintah. Gila. Ini udah aneh banget. Ia mundur 2 langkah. Tapi begitu membalikkan badan, jalan di belakangnya, hilang. Yang tadi adalah jalan panjang penuh nisan dan semak. Kini menjadi tembok hitam pekat, seolah ia berada di dalam ruangan yang tertutup. Motor Bayu tidak ada. Pohon beringin tidak ada. Kuburan tidak ada. Ia seperti terperangkap. Bayu panik. Ia memutar tubuh ke segala arah, mencoba mencari celah, jalan keluar, apapun. Tapi yang ada hanya rumah itu, berdiri diam, seperti mulut yang menganga, menantinya masuk lebih dalam. Dengan gemetar, ia kembali menatap pintu yang masih setengah terbuka. Lorong dalam rumah terlihat sangat gelap, namun seperti ada cahaya samar di ujungnya. Ia terpaksa melangkah masuk, perlahan-lahan.
Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara berubah drastis. Suhu menurun seketika. Bau tanah basah bercampur anyir menyengat hidungnya. Dinding rumah penuh debu dan jaring laba-laba. Foto-foto tua tergantung miring di sepanjang lorong, menampilkan wajah-wajah manusia yang memandangnya dengan mata kosong. Bayu berjalan perlahan sambil menyorotkan flashlight dari ponselnya. Cahaya itu bergoyang-goyang, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Tiba-tiba, dari salah satu kamar di sisi kiri, terdengar suara lirih. "Mas, makanannya untuk saya, kan?" Bayu berhenti. Suara itu terdengar pelan, seperti suara anak kecil. Tapi ada sesuatu yang aneh. Intonasinya tidak seperti suara manusia. Ia menoleh ke pintu kamar, tapi ruangan itu gelap gulita. Perlahan, pintu bergeser sendiri. Bayu mendekat, menyorotkan lampu ke dalam kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kasur tua, lemari jati usang, dan boneka rusak di pojok ruangan. Tapi boneka itu menatap ke arah Bayu dan tersenyum. Bayu mundur cepat. Brak! Pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Ia berlari kembali ke lorong, napasnya memburu. Tapi lorong itu kini tampak lebih panjang, seolah rumah ini berubah bentuk. Ia menoleh ke belakang, tak ada pintu keluar. Lalu, langkah kaki terdengar dari lantai atas. Perlahan. Berak. Menurun satu persatu. Klek klek klek. Bayu menatap ke atas. Tangga kayu itu gelap. Namun dari balik bayangan muncul siluet perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Ia memakai gaun putih seperti daster, dan langkahnya sangat pelan, tapi pasti mendekat. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa mundur, lalu berbalik dan berlari menyusuri lorong itu, mencari jalan keluar. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu terbuka. Ia masuk tanpa pikir panjang. Ruangan itu ternyata adalah ruang tamu tua. Di sana ada meja makan, lengkap dengan hidangan yang tampak masih hangat. Ada nasi, ayam goreng, sayur, dan segelas teh. Tapi semua itu dipenuhi belatung yang merayap keluar dari piring-piring porselen. Dan di kursi paling ujung, duduk seorang lelaki tua dengan kepala miring ke kanan. Wajahnya membusuk, sebagian kulit wajahnya seperti terkelupas, matanya bolong seperti habis dicongkel. Bayu menjerit dan mundur, menjatuhkan tubuhnya sendiri. Lelaki itu bergerak perlahan, menoleh ke Bayu, lalu berkata, "Kau yang bawa makananku, ya?" Suaranya parau dan berat, seperti dari dasar sumur. Bayu merangkak keluar dari ruangan, menutup pintu dengan keras. Ia mulai menangis. Lututnya lemas, pikirannya kacau. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan ia tidak tahu bagaimana keluar dari rumah ini. Ia kembali menyusuri lorong yang seperti tak berujung. Ruangan demi ruangan ia buka. Semua menampilkan kengerian yang berbeda. Kamar mandi dengan cermin yang memantulkan sosok lain di belakang Bayu, meski di dunia nyata tidak ada siapa-siapa. Dapur yang tiba-tiba menyala kompor dan terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, padahal tidak ada satupun manusia di sana. Sebuah kamar tidur anak, penuh gambar-gambar coretan dinding bertuliskan, "Jangan masuk rumah ini," dalam tulisan merah seperti darah. Di salah satu ruangan, ia melihat dinding yang penuh dengan foto-foto driver ojek online lain, semua dengan wajah pucat dan mata membelalak seperti mayat. Di bawah foto-foto itu tertulis, mereka juga disuruh antar makanan. Bayu mulai memahami. Ini bukan pesanan biasa. Ini jebakan. Rumah ini memakan nyawa. Dan ia adalah korban berikutnya. Tiba-tiba, alarm di ponselnya menyala sendiri. Waktu menunjukkan pukul 00 tepat. Dan di layar muncul pesan baru. Pesanan diterima. Terima kasih, Bayu Hidayat. Anda sekarang bagian dari rumah ini. Ponsel meledak dalam genggamannya, membuat Bayu terjatuh. Layar pecah, cahaya mati. Dalam gelap, suara tawa anak-anak mulai terdengar di sekelilingnya. Bayu berteriak, menggigil, merangkak dalam kegelapan sambil memohon-mohon. "Tolong, siapapun, tolong aku." Tapi suara tawa itu makin keras, berubah menjadi jeritan, lalu isakan, lalu bisikan di telinganya. "Kamu terlalu banyak tanya.
Sekarang giliranmu menjaga rumah ini. Dan kemudian, segalanya gelap total. Bayu tergeletak di lantai kayu yang dingin dan basah oleh keringatnya sendiri. Ponselnya sudah hancur, tak ada cahaya, dan rumah itu kini benar-benar menelannya dalam kegelapan pekat. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya nyaris tak bisa menopang beban. Napasnya memburu, seperti habis dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar dari segala arah, dari tangga, lorong, bahkan dari langit-langit. Kadang terdengar jeritan. Kadang hanya bisikan-bisikan samar yang menyebut namanya berulang-ulang. Bayu, Bayu, Bayu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus masuk ke dalam kepala. Tak tahu harus bagaimana, ia merangkak menuju dinding, menyentuh bagian yang tampak retak. Jarinya menyusuri celah kayu, lalu menemukan paku menonjol dan secari kertas tua yang terselip. Dengan sisa tenaga, Bayu merobek kertas itu dari dinding. Tulisan tangan berwarna coklat, seperti darah kering, mengisi halaman lusuh tersebut. Aku tukang antar makanan. Namaku Yadi. Jika kamu menemukan ini, berarti kamu seperti aku, disesatkan oleh aplikasi terkutuk. Rumah ini bukan sekadar kosong. Ini sarang. Mereka memanggil, dan kita datang. Dan kita tidak bisa keluar, kecuali menggantikan. Tulisan berhenti di situ. Bayu membaca ulang dengan mulut bergetar. Menggantikan? Menggantikan siapa? Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bayu menoleh. Dinding itu mulai bergerak, bergeser sendiri, membuka celah menuju ruangan rahasia. Tanpa sadar, kakinya melangkah ke dalamnya, karena apapun lebih baik daripada duduk diam dalam ketakutan yang tak berujung. Ruangan itu kecil, seperti loteng yang tertutup dari luar. Di dalamnya hanya ada satu benda, meja altar tua, dengan foto-foto driver ojol tergantung rapi di atasnya, seperti monumen kematian. Di bawah altar terdapat satu benda yang membuat Bayu mual seketika, helm berlumur darah, masih dengan stiker aplikasi makanan. Lalu ada buku besar terbuka. Nama-nama tertulis di sana. Dan di halaman terakhir, huruf besar berwarna merah menyala. Bayu Hidayat, pukul 00 disetujui. Bayu merobek halaman itu, membakarnya dengan korek yang ia temukan dari saku jaketnya. Api menyala kecil, tapi cukup untuk menerangi seisi ruangan. Namun di saat bersamaan, rumah itu meraung. Bunyi retakan, dentuman, dan suara jeritan menggema dari segala penjuru. Kau tidak bisa keluar. Suara itu tidak berasal dari satu makhluk, melainkan ratusan, berbaur menjadi satu teriakan mengerikan. Bayu berlari keluar dari ruangan rahasia, menyusuri lorong yang berubah bentuk, dinding bergerak, lantai bergoyang, dan cahaya merah pekat muncul dari setiap celah. Ia tersandung, jatuh di ruang tengah yang tadi ia lewati. Tapi kini, ruangan itu berubah. Semua mayat-mayat driver sebelumnya berdiri di sekelilingnya. Mereka mengenakan jaket ojol, wajahnya hancur, tubuhnya membusuk. Tapi mata mereka terbuka, memandangi Bayu. Di tengah mereka, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang sebelumnya ia lihat di tangga. Wajahnya, bukan wajah manusia. Separuhnya gosong, separuh lagi penuh luka. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi hitam kecil yang saling bertumpuk. Dia mendekat. Langkahnya lambat, namun setiap langkah terasa menindih napas Bayu. Kau sudah mengantarkan pesanan. Sekarang waktumu menggantikan tempatku. Bayu menjerit. Aku bukan bagian dari kalian. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tak bisa bergerak. Tangan dan kakinya seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Kepalanya menunduk sendiri, tubuhnya berlutut, dan dari dinding, tangan-tangan hitam merayap keluar, menggenggam tubuhnya. Bayu merasa dingin menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Suatu kekuatan sedang menarik jiwanya keluar dari tubuh. Di depan matanya, sosok-sosok itu mulai tertawa, berjoget di sekelilingnya. Ritual telah dimulai. Namun tepat saat itu, bunyi klakson terdengar dari luar rumah. Keras. Membahana. Seperti suara truk besar. Bayu membuka mata. Tangan-tangan hitam itu mengendur. Sosok perempuan itu menoleh dengan mata marah. Lalu,
suara motor mendekat. Tercium bau bensin segar. Bayu. Seseorang berteriak dari luar. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Bayu berteriak balik, "Aku di dalam. Tolong." Tembok rumah mulai bergetar. Sosok-sosok itu menjerit. Mata mereka memerah. Rumah itu tidak menginginkan intervensi dari luar. Pintu depan terbuka dengan keras. Cahaya dari senter besar menerobos masuk. Sosok pria berbadan besar muncul di ambang pintu, membawa balok kayu. "Gila. Aku tahu ini bukan rumah normal," kata pria itu, Wira, teman satu komunitas driver online yang sempat chatting dengan Bayu sebelum pesanan diterima. Dia menyentakkan Bayu dari genggaman tangan-tangan itu dan membopongnya keluar. Sosok perempuan itu melolong marah, dan rumah mulai runtuh. Dinding-dindingnya berderak keras. Dari balik jendela, terlihat puluhan sosok lain menangis, seperti terkurung dalam dimensi mereka sendiri. Begitu kaki Bayu menginjak tanah di luar, udara terasa normal lagi. Langit cerah. Jalan kembali terlihat seperti kuburan biasa. Rumah itu hilang dalam kabut. Bayu terbaring di atas motor Wira. Tubuhnya lemas, pikirannya masih kacau. Tapi ia selamat. Ia menoleh ke belakang. Tak ada rumah di sana, hanya lahan kosong dan batu nisan berlumut. Rumahnya tadi di situ, sumpah. Tadi ada rumah tua di situ. Wira menggeleng. Nggak ada rumah di sini dari dulu. Tanah kosong, kuburan semua. Gue nyusul karena gue dapat notif aneh dari HP lo. Untung gue PK. Bayu menunduk, masih terguncang. Kemudian ia membuka saku jaketnya dan menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Struk pemesanan. Tertulis. Pesanan atas nama Nyonya Ratna. Alamat, Jalan Kuburan Lama nomor 13. Catatan, jangan takut. Dia hanya lapar. Dan di bawahnya, tertera waktu. Tanggal, 13 Mei 1998. Pukul 00. Bayu menatap tanggal itu dengan mata terbelalak. Itu 27 tahun yang lalu. 2 hari setelah kejadian malam itu, Bayu masih terbaring di kamarnya, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Di sekitarnya, keluarga dan beberapa teman sesama driver ojol sudah bergantian datang. Tapi setiap orang yang melihatnya hanya bisa berkata satu hal. Dia seperti nggak sepenuhnya di sini. Tubuhnya ada, tapi jiwanya seperti tertinggal di suatu tempat. Bayu menolak bicara. Bahkan ketika Wira, teman yang menyelamatkannya, membawa bukti-bukti aneh tentang rumah itu, seperti hasil pencarian Google Maps yang menunjukkan tanah kosong, atau berita lama tentang rumah yang terbakar di tahun 1998, Bayu hanya mengangguk pelan tanpa komentar. Namun pada malam keempat, Bayu akhirnya bicara. Suara pertamanya lirih, nyaris tak terdengar. Gue masih dengar suara dia. Wira, yang duduk menunggui Bayu sejak sore, langsung menoleh. Siapa? Bayu menatap kosong keluar jendela. Perempuan itu, dia bilang, belum selesai. Katanya, gue udah buka jalannya. Wira mengernyit. Buka jalan? Jalan apa maksudnya? Bayu memejamkan mata. Giginya gemetar. Gue disuruh balikin makanan itu ke tempat asalnya. Katanya, kalau enggak, dia bakal nyari orang lain buat gantiin gue. Hari berikutnya, Bayu memutuskan keluar rumah. Tak seorang pun menyangka. Ia tiba-tiba memakai jaket ojolnya lagi, dan tanpa banyak bicara, mengambil helm, naik ke motornya, dan memacu kendaraan menuju arah yang sama seperti malam itu. Wira mengejar dengan mobil. Lu mau kemana? Bayu tak menjawab. Di wajahnya tidak ada amarah, juga tidak ada rasa takut. Yang ada hanya tekad dingin, seperti seseorang yang tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Motor itu melaju melewati jalan utama, lalu masuk ke jalur kecil di pinggiran kota. Menyusuri pemakaman lama yang sudah ditutup aksesnya oleh pemerintah daerah. Ada plang bertuliskan, area terlarang. Tanah sengketa. Dilarang masuk. Namun Bayu menabraknya begitu saja. Wira terpaksa ikut masuk. Mereka tiba di lokasi yang sama seperti malam itu. Kini, siang hari, dan matahari menyinari lahan kosong itu.
Tak ada apapun di sana kecuali pohon-pohon tua dan batu-batu nisan kuno. Namun Bayu turun dari motor, menatap tanah kosong itu dengan ekspresi yakin. Di sini. Rumah itu pernah ada di sini, tapi bukan rumah biasa. Itu pintu masuk. Wira memandangnya cemas. Lu ngomong apa sih, Yu? Bayu menunjuk sebuah pohon beringin besar. Pohon ini, pusatnya. Dari sini jalurnya terbuka. Gue yang buka waktu gue masuk malam itu. Gue harus nutup lagi. Wira makin tak mengerti. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tanah di sekitar pohon mulai bergetar. Angin yang tadinya semilir berubah menjadi dingin menggigit. Langit perlahan menggelap, meski masih pukul 2 siang. Dan dari balik pohon itu, muncul sosok. Perempuan yang sama. Wajah setengah gosong, mata merah menyala, rambut panjang menjuntai hingga ke tanah. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya, berbaris puluhan sosok driver ojol, berlumur darah, mengenakan jaket compang-camping, mata kosong. Mereka berjalan seperti zombie, mengelilingi Bayu dan Wira. Bayu berbisik, dia datang buat ambil gue, atau orang lain. Wira menoleh, tubuhnya mulai gemetar. Apa yang harus kita lakuin? Bayu membuka jaketnya, mengeluarkan kertas lusuh yang ia ambil dari rumah itu. Di baliknya, tertulis sebuah mantra pengusir dalam huruf Jawa kuno. Ia tak tahu apakah itu berhasil, tapi saat membacanya perlahan, angin berhenti. Sosok-sosok itu mendesis. Perempuan itu menjerit marah. Kau tidak berhak me. Namun sebelum makhluk itu bisa menyerang, Bayu menghamburkan botol minyak tanah ke arah pohon beringin, lalu menyalakan api dengan korek terakhir yang ia miliki. Api menyambar cepat. Pohon itu mulai terbakar. Sosok perempuan itu menjerit, tubuhnya mulai mengepul, lalu menghilang dalam asap hitam bersama para driver arwah di belakangnya. Lahan itu kembali sunyi. Seminggu kemudian, lokasi itu resmi disegel pemerintah. Bayu dan Wira melaporkan apa yang bisa mereka sampaikan ke pihak berwenang, meski sebagian besar tak percaya. Namun anehnya, polisi menemukan puluhan helm driver ojol tua terkubur di sekitar akar pohon beringin, serta satu ruangan bawah tanah dengan altar dan foto-foto tua yang tak terbakar meski terkena api. Media ramai membahas kasus itu. Banyak yang berspekulasi. Sebagian menyebut Bayu halu, sebagian percaya rumah itu memang tempat pesugihan kuno, di mana pemiliknya menjual arwah korban untuk kekayaan lewat aplikasi modern. Pihak perusahaan aplikasi makanan diam-diam menghapus akun pemesan misterius yang bernama Nyonya Ratna dari sistem mereka, meski tak pernah mengakui keberadaannya secara resmi. Bayu sendiri tak pernah menerima pesanan lagi setelah itu. Ia masih naik motor, tapi bukan untuk mengantar makanan. Kini, ia berkeliling mendatangi lokasi-lokasi lain yang dianggap angker, membantu para driver ojol yang mendapat pesanan misterius. Kadang dunia ini nggak cuma milik yang kelihatan, katanya suatu hari kepada komunitas driver. Kadang, aplikasi juga bisa jadi portal, asal jalurnya dibuka. Namun, di akhir cerita ini, mari kita kembali ke satu tempat yang sepi. Sebuah pangkalan ojol di sudut kota, larut malam. Seorang driver pemula baru saja menerima orderan. Pesanan atas nama Nyonya Ratna. Alamat, Jalan Kuburan Lama nomor 13. Catatan, jangan takut. Dia hanya lapar. Driver itu tersenyum santai. Ia belum tahu. Dan di layar ponselnya, muncul notifikasi. Pesananmu sedang ditunggu. Jangan terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.